Ayo kita tonton bersama Lensa Pendidikan melalui channel YouTube Harapan. Dalam program Lensa Pendidikan. Nonton program Lensa. Saya sangat I've never had anyone complete the words I say. You told me the one you're with can make you feel this way. If the shoe fits, wear it. If there's no comparing, this is true love, I swear it. And we need to make a choice right now. I know this could end in a catastrophe, but there's no other place I feel I should be. Tonight, 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 remember we said with faith we try to let this pass. And no matter how much we avoided, we would still cross paths. If the shoe fits, wear it. If there's no comparing, this is true love, I swear it. And we need to make a choice right now. We know this could end in a catastrophe, but there's no other place
prestasi yang ada di SD ini. Ditemani kepala sekolah, Korwil Capidikbud dan tim guru dari SDN Sentol 1. Salam Desa! Sentol 1! Tretan Radar Madura TV, saat ini saya sedang berada di SDN Sentol 1. Wow, sekolahnya luas sekali dengan kondisi yang sudah sangat baik menurut saya ya Bapak. Insyaallah begitu. Ini dengan Bapak Rafiq. Ya. Oke, Bapak Rafiq, ini apa yang mau ditunjukkan kepada Tretan Radar Madura TV tentang sekolah ini Bapak? Sebenarnya tidak banyak karena saya belum bisa banyak berbuat di sini karena saya memang orang baru. Februari Baru Februari menjabat sebagai kepala sekolah, tapi ini sekolahnya bagus sekali ya. Sekarang kita mau kemana? Ke musola. Monggo ke musola. Ada apa di musola ini Pak? Kegiatan takbir yang selama ini dibina oleh Guru Agama. Bapak, ini musolanya bagus ya, bersih. Terus ini karpetnya juga lembut banget ini. Saya memang target bagaimana anak merasa Iya, merasa nyaman ketika beribadah. Oh iya, sekali. Ini dapat mana? ya belum cuman garapan terakhir untuk ini ada Ini inovasi dari Bapak. Jadi hanya dari bulan Februari sampai sekarang. Jadi hanya beberapa bulan saja, tapi inovasinya dalam hitungan tahun ini kami banyak sekali ya. satu persatu dan yang paling utama Oke, selanjutnya kita mau kemana Bapak? Baik Bapak Rafiq, ini sekarang kita ditemani oleh Korwil. Wow, keren sekali Bapak. Ini sekolahnya indah sekali ya. Ini adiwiyatnya itu bagaimana Bapak? saat saya masuk Februari kebetulan pohon mangga ini di sini ada juga ternyata membuat jamu anak licin dan sebagainya. Seizin rekan saya yang juga di adiwiatanya di SMA 1, oke. Gak apa Om, Mas dipotong, saya potong 3. Dan alhamdulillah saat ini pandangan lumayan tidak terlalu buruk. Iya. Dan itu target juga. Dan alhamdulillah saat ini anak-anak sudah tidak licin lagi. Ini gerbangnya juga bagus Bapak. Ini inovasi Bapak juga? Saya masuk pertama hampir ketimpa pintu yang selama yang sebelum itu dibakar. Oh, jadi sebelumnya bukan kayak gini. Bukan. Ada masukan dari masyarakat kalau malam di sini agak gelap. Ternyata benar setelah saya datang malam gelap gulita. Saya merembuk dengan Dewan Guru, gayung bersambut, alhamdulillah. Terciptalah ya. Ini ya, wah, keren sekali ini Bapak. Inovasi dari Bapak Rafiq ini ya, sangat banyak sekali dan tertata. Kemudian di sini ini ada lapangan apa Pak Rafiq? Saya masih ingat karena kebetulan saya basic guru olahraga. Guru olahraga. Pak Korwil juga satu leteng pada saat itu. Kalau dulu Anda ditakuti oleh seluruh guru olahraga di Bademal, kenapa sekarang tidak? Oke. Alhamdulillah saat ini bola voli saya banyak. Walaupun secara pribadi saya juga ambil dari secara pribadi, tidak hanya menggantungkan ke sekolah. Karena siapapun guru yang hanya menggantungkan modal ke sekolah, jangan harap sekolahnya maju. Harus ada pengorbanan. Ini pemimpinnya tepat ya Pak ya? Pemilihan pemimpinnya sangat tepat sekali. Jadi ini lapangan voli. Kekurangannya apa ini dari lapangan voli Pak? Jaring yang belum Kurang kami net pakai. ya? Jaring pengaman bola agar tidak mengganggu tanaman yang kami sudah punya, tinggal pasang. Tinggal dipasang Cuman aja. yang kebetulan kami sudah baca itu keroboh kena timpa pohon mangga yang kami, sehingga sampai saat ini dengan kegiatan Agustus yang barusan kami belum bisa berbuat banyak. Oke. Baik, selanjutnya ini kita mau kemana Bapak? Ke ruang kelas Untuk melihat kegiatan belajar mengajar ya. Ini kelasnya ada banyak sekali. Berarti kelasnya paralel ya? Ada kelas A, ada kelas B, 1A, 1B gitu. hanya satu kelas sementara yang kami paralel karena Ya, kelas berapa itu? yang ada. Kelas 3. Kelas 3, itu kelas 3 Ada kan? 3A, ada 3B. Kalau tahun yang lalu ada 6A, 6B. Oke. Jadi yang paralel tuh cuma di kelas 3. Nah, sekarang ini kita mau ke kelas berapa itu, Pak? Ke kelas
2 dulu. Oh, kelas 2 dulu. Di sini sudah berbasis digital ya, Pak ya? Ya, Ini jadi kita lihat kelas digital dulu. Ya, kebetulan saat ini kami kedatangan tamu pembinaan dari DKLH untuk persiapan Adiwiyata tahun ini. Wow. Kelasnya bagus. Assalamualaikum. Untuk fasilitas di sini apakah sudah lengkap, Bapak? Perpustakaan, UKS? Ya ini kendalanya. Pertama, saya masih ingat baru saja didatangi dari dinas. Bahasanya para seharusnya siswa layak dapat bantuan yang siswa. Kebetulan zaman yang ada. Jadi ini masih dari sekolah bukan bantuan. Wow, keren. Mudah-mudahan di tahun-tahun depan insya Allah Ada respon ya, ada Pak? respon. Dan tahun ini kita dapat lab laboratorium untuk komputer, karena kebetulan juga salah satu di antara banyak sekolah yang mendapatkan Ini di belakang kita ini ada apa? Perpustakaan ini ya, Pak ya? ya. Perpustakaan. Itu kayak Baik, ini sekarang kita mau ke kelas berapa, Bapak? Kelas 2 Kelas 2. karena kebetulan kelas yang lain masih dalam mengikuti pembinaan Adiwiyata dari DLH Kamangan. Oke, ini Pak Yunus, ini keren sekali pemimpin yang Bapak pilih. Berarti tidak salah pilih ya, Bapak? Ya mudah-mudahan begitu. Soalnya ini begini, dulu ini lama sekali dipegang oleh PLT, kemudian kadang-kadang tidak ada kepala sekolahnya. Dilengkap dengan kepala sekolah yang tugasnya juga sebagai kepala sekolah di sekolah lain. Jadi tidak maksimal ya? Ya, tidak maksimal. Baik kepada murid juga kepada guru tidak maksimal. Nah setelah adanya Pak Rafi ini, insya Allah nanti kedepannya ini sekolah ini akan lebih baik. Karena saya sudah bisa melihat, terutama itu pembiasaan seperti agama itu, apa namanya, ya, jam olahraga. Karena memang tujuannya Pak Rafi ini tujuan olahraga. Diharapkan nantinya setahun atau 2 tahun ini punya prestasi di bidang olahraga. Oh, ini kelas berapa? Kelas 2 ya? Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini sedang pelajaran apa? Sekarang sudah pelajaran tematik. Wow, muridnya banyak sekali ya Pak Rafiq. Pak Yunus sih banyak sekali. Tema 2 sekarang bermain di itu di sana ada apa tuh pojok baca? Iya, di sana ada pojok baca. Untuk penerapan pojok baca sendiri bagaimana? Penerapannya siswa berkelompok, ada kelompok apa, ada kelompok ambil, kelompok ceri, secara tertib membaca di pojok baca. Oh, jadi ada kelompoknya. Oh, ini kelompok ya? Iya, berkelompok. Kelompoknya kelompok dua. Iya. Jadi setiap pagi, setiap mereka selesai mengerjakan tugas. Atau kelompok biar tidak menopang. Pak Rafiq, Pak Yunus, Ya. ini katanya mau ada laboratorium kan, dapat bantuan dari pemerintah. Itu niatnya mau dibangun di mana nih Pak? Walaupun kebetulan di sini ada pohon mangga yang kita bisa kebutuhan anak-anak kebutuhan secara umum. Insya Allah ini sudah diukur dan seizin Bapak oleh Bapak Kepala Desa? karena memang kami betul-betul ada Koordinasi ya? koordinasi yang cukup dengan kepala desa alhamdulillah juga turut untuk mengukur di sini. Insya Allah di sini dengan ukuran 8x9. Ukuran 8x9 Pak Yunus. Berarti nanti itu diharapkan maksimal ya kepada siswa ya? Ya. Kalau informasinya kemarin sih sebenarnya untuk pengiriman material cuman ditunda karena ada kegiatan. Oke. Untuk pembahasan lebih mendetail akan kita bahas di podcast bersama Mbak Sari dan tentunya bersama Kepala Sekolah Bapak Rafiq dan Korwil Sampidikbud Kecamatan Pademau Bapak Yunus. Tretan Radar Madura TV masih dalam program Lensa Pendidikan. Roadshow tim Lensa Pendidikan terus berjalan dari satu kecamatan ke kecamatan yang lain. Dan hari ini saya berada di Kecamatan Pademau
tepatnya di SDN Sempal 1. Dan Tretan, saya sudah didampingi orang yang luar biasa sekali. Di sebelah kanan saya ada Bapak Rafiuddin SPD sebagai Kepala SDN Sempal 1. Terima kasih sudah menerima kita. Terima kasih. Pendidikan di sekolah yang bagus. Nanti kita ulas sekolahnya seperti apa. Dan di sebelah kiri saya ada Bapak Korwil Cambidikbud Kecamatan Pademau yang sudah menemani tim Lensa Pendidikan dari Roadshow Lensa Pendidikan di 2021 ya Pak ya. Kemudian kita bertemu kembali di 2022. Bapak Dr. Andes Ahmad Yunus MPD. Selamat pagi Pak Yunus. Selamat pagi. Tetap semangat ya Pak Yunus. Ya. Kita bareng-bareng salam Lensa Pendidikan dulu ya. Siap. Dari SDN Sentul 1 salam Lensa Pendidikan. Sekali lagi salam Lensa Pendidikan. Luar biasa sekali Tretan. Kalau Tretan bisa melihat, mereview bagaimana roadshow tim Lensa Pendidikan di Kecamatan Pademau ini sangat panjang sekali. Dan kemudian membawa kita di SDN Sentul 1. Rupa-rupanya sekolah-sekolah di SDN Pademau itu banyak sekali yang inovatif, yang produktif kepala sekolahnya. Dan tentunya terus berinovasi untuk kemajuan pendidikan sekolah ya Pak ya? Insya Allah ya. Insya Allah seperti itu. Dan hari ini saya sudah bersama Pak Raffi. Pak Raffi, terima kasih kalau tadi sudah diajak roadshow bersama rekan saya Mbak Mia Sofia. Hari ini kita ngobrol sedikit lebih detail apa yang sudah Tretan Nada Merdu TV saksikan. Kalau boleh tahu yang paling bisa diperhatikan adalah bahwa sekolah ini adalah sekolah menuju Adiwiyata Kabupaten. Betul begitu Pak Raffi? Betul. Sejak kapan Pak Raffi menjabat di sini? Saya masuk di Sentul 1 awal Februari 2022. Awal Februari sampai sekarang bulan September ya, awal September. Apa yang sudah Pak Raffi lakukan sepanjang itu? Boleh diceritakan pada Tretan Nada Merdu TV? Sebenarnya sih tidak terlalu banyak juga yang kami perbuat. Karena memang masih pendek sekali. Tapi keinginan ada, program ada. Betul. Kami sudah bicara dengan Dewan Guru. Iya. Ternyata apa yang kami inginkan gayung bersambut. Iya. Apa saja programnya Pak Raffi yang kemudian ini harus segera dieksekusi gitu? Yang pertama pintu gerbang. Yap. Ya, kita bisa lihat ternyata ya bagaimana pintu gerbangnya di sini bagus sekali. Insya Allah walaupun itu tidak wah. Sejak kapan? Bulan Maret. Jadi Februari saya di sini, saya langsung eksekusi, Maret langsung. Jadi saya target pada waktu itu sebelum puasa sekolah ini sudah ada lampu yang menerang. Belum ada gerbang, pintu gerbang? Belum ada. Ya. Itu rupanya menjadi catatan penting yang di awal yang harus Pak Raffi lakukan. Iya, ya? karena jalan ini termasuk jalan yang cukup ramai, terutama pagi pada jam dinas. Anak-anak sekolah SMP 4, Eman dan sebagainya rata-rata lewat sini dengan kecepatan yang cukup tinggi. Jadi sehingga ya untuk keamanan juga ya. Iya. Iya betul. Kemudian kalau kita bicara dari gerbang ini tentunya berbicara tentang mempercantik sekolah ya Pak Yunus ya. Ya betul. Membuat sekolah lebih apik untuk dilihat. Kemudian beralih pada menuju Adiwiyata. Sejauh ini apa persiapannya Pak Raffi untuk Adiwiyata Kabupaten untuk SDN Sentul 1 ini? Saya ibaratkan sekolah ini Mbak Sari misalnya. Iya, begitu. Cantik di luar, di dalam harus ngikuti. Oh iya betul. Artinya setelah jangan memoles saja gitu iya, ya. Setelah kita kelihatan sedikit asri dari depan, gitu. sama coba masuk bagaimana pertama anak sadar dengan kebersihan. Betul. Jadi insya Allah Pak Sari sebentar lagi daun-daun ini akan jadi rebutan oleh anak-anak untuk diambil. Itu yang pertama, program pertama. Daun jatuh, anak jadi rebutan ya. Kebiasaan membiasakan anak-anak begitu. Dan yang juga saya juga tadi perhatikan anak-anak di kelas itu juga melepas sepatunya. Ya. Bersih adalah bagian dari kesehatan. Iya, dari iman juga. Memperlihatkan bagaimana luar biasanya penerapan cinta bersih di sekolah ini. Pak Raffi, apa yang kemudian Pak Raffi lakukan ketika memang sekolah ini akan dimasukkan untuk Adiwiyata? Pertama, saya melamar. Jadi kami tidak ditunjuk, kami melamar. Berarti punya keinginan sendiri. Iya. Setelah komunikasi dengan guru, rapat dengan guru, oke, gayung bersambut, kami melamar ke SMA 1 untuk dijadikan sekolah binaannya. Karena SMA 1 akan masuk ke nasional
syaratnya harus punya pembinaan. Saya dengar itu saya masuk. Alhamdulillah gayung bersambut Mencari juga. informasi sendiri. Iya. Luar biasa. Dan hari ini dilanjutkan oleh DKLH dari DLH Ya. pembinaan Hari yang saat ada ini berjalan. pembinaan Iya. dari Wiyata. Baik, Tretan, bagaimana Pak Raffi ini mulai dari bulan Januari ya, awal 2022, tapi sudah banyak sekali gebrakan-gebrakan yang dilakukan. Pak Raffi, kalau boleh tahu, selain mempercantik sekolah, persiapan menuju Adiwiyata, kemudian kira-kira kalau pembelajaran, kalau tadi saya memperhatikan pembelajaran belum pembelajaran digital, belum ya Pak Yunis? Belum. Ya? Masih belum pembelajaran digital. Tapi rupa-rupanya sekolah ini mendapat bantuan Chromebook dari Iya. Dinas Pendidikan. Kira-kira kapan mempersiapkan diri untuk pengenalan pembelajaran digital? Setelah minggu kemarin, operator sekolah se-Kabupaten Pamekasan mendapatkan pembinaan bagaimana pemakaiannya, penggunaannya terhadap siswa dan sebagainya. Insya Allah dalam minggu ini kami akan datangkan narasumber untuk memberikan pemahaman bagaimana penggunaan Chromebook yang benar. Artinya tahun ini target digitalisasi Harus. sudah masuk. Harus. Wah, luar biasa sekali. Kalau kita bicara potensi Pak Raffi, Iya. kita sudah bicara upaya-upaya untuk program digitalisasi. Kalau kita bicara potensi, apa potensi di SDN Sentul 1 ini yang Pak Raffi lihat, yang kemudian ini bisa membawa nama baik Sentul 1? Kembali ke awal Februari, Maret kebetulan ada lomba. Kalau dulu dibilang MIPA, matematika dan IPA, Iya. ternyata walaupun tidak masuk di 3 besar dan mewakili Pademau, tapi masuk di jajaran 10 besar. Sehingga potensi akademiknya sebenarnya ada. Tinggal bagaimana kemauan guru untuk Bekerja sama. Dan yang utama, saya ingat bahasanya mantan kadis dulu Pak Prama misalnya. Oh iya, boleh. Apa itu? Kalau akademiknya salah, non akademiknya gitu loh. Oh, artinya kalau akademiknya Tidak mungkin bersaing tidak dengan mungkin SD-SD bersaing, yang nge-push non akademik. akademiknya, karena seperti olahraga, seperti seni, sebagaimana di sini juga ada hadrah dan sebagainya. Kalau juara di Jawa Timur kan juga tidak kalah juga. Itu merupakan lipstick juga dari keindahan dari sekolah juga. Iya, betul. Pak Raffi perjalanannya masih panjang ya Pak Yunus ya? Ya. Masih baru dia. Beliaunya ini masih baru Pak Raffi. Pak Raffi, kalau bicara perjalanan masih panjang, apa kemudian target Pak Raffi dan harapan Pak Raffi ke depan untuk SDN Sentul 1? Untuk akademik itu memang utama, tapi sebagaimana pernah saya lakukan, Iya. saya punya atlet sampai saya nantang. Oh, iya. Kalau mau dengan SD saya, latihan dulu yang banyak. Nah, saya memang tidak masih teknik-teknik dasar yang kami berikan. Kebetulan guru olahraganya juga suka olahraga bola voli. Hati-hati, khususnya di Pademau untuk tahun depan, hati-hati lawan Sentul 1. Lawan sekolah Iya, ini. target saya keluar tidak hanya berpartisipasi, tapi juara bukan utama juga. Iya. Tapi siapapun yang ngalahkan Sentul 1 tidak mudah segampang itu. Karena memang basicnya ingin sekali Iya. garisnya di olahraga ya, Iya, olahraga ya. saya kebetulan orang voli, Wah. pengurus voli juga di di Jawa Timur, di Pamekasan. Anak saya juga orang voli, Iya. semuanya orang voli. Kita buktikan Tretan bagaimana nanti SDN Sentul 1 ini, kita akan melihat bagaimana SDN Sentul 1 ini mampu menoreh prestasi di bidang olahraga karena melihat basic kepala sekolahnya Iya. adalah guru olahraga dulu ya. Iya. Ya baik Tretan, kita beralih pada Bapak Yunus. Bapak Yunus sebagai Korwil Cambidikbud Kecamatan Pademau, kira-kira apa catatan Pak Yunus untuk SDN Sentul 1 ini di bawah kepemimpinan Pak Raffi? Begini Mbak Sari, SDN Sentul 1 ini mulanya ya kurang terurus karena tidak ada kepala sekolahnya itu. Iya. Lama tidak ada kepala sekolah. Kemudian ya sebagai Korwil saya hadir ke tempat ini Iya. bersama pengawasnya dulu Pak Joko Purnomo Iya. gitu, yang sekarang sudah pensiun. Kemudian saya lihat potensi muridnya itu ya sepertinya ada, non akademiknya ada gitu, yaitu di bidang olahraga itu. Iya. Sehingga saya potensinya belum dipoles ya. Sehingga saya mencari siapa kira-kira kepala sekolah yang bisa memoles potensi-potensi yang ada di Sentul 1 ini. Akhirnya jatuhlah pilihan saya kepada Pak Raffi. Maka saya Pak Raffi ditawarkan sama saya memang ke sini. Kemudian setelah Pak Raffi mau dengan target yang sudah ditentukan sama saya, sebelum pensiun kamu harus punya punya prestasi sekolahnya di Pensiun berapa bidang tahun lagi, Pak Raffi? iya 2 tahun lagi. Wah, 2 tahun lagi. di bidang olahraga itu harus minimal
minimal itu sudah bisa menguasai Pamekasan muridnya, kan gitu ya. Challenge-nya sangat Ya, Pak Rofi sangat sanggup. tinggi ini. Karena sanggup ya saya komunikasikan kan gitu, komunikasikan untuk Pak Rofi di potasi ke Sentol 1 ini. Kemudian setelah Pak Rofi itu menempati di Sentol 1 ini, kalau tidak salah mulai dari bulan Februari, saya datang ke sini karena saya kemudian menggantikan Pak Joko sebagai pengawas di sini. Saya datang, maka ada perubahan. Wah, Ya minimal sangat terlihat ya perubahannya. paving ada tambahan. Ini pavingnya dulu di sini itu, sekarang Iya, sudah iya. sudah Artinya secara fisik, ya secara maupun fisik ya. non-fisik sudah dipersiapkan Ya. gitu ya. Kemudian katanya tadi pintu gerbang sudah ada. Ya. Kemudian aktivitas olahraganya itu sudah mulai. Iya. Mulai gini. Kemudian pembiasaan dalam bidang agama juga muncul itu. Iya. Sudah Ada ya teknik sudah juga ya. rutin. Jadi yang pertama tidak ditempati musola ini ya sekarang sudah ditempati. Dan terbukti Fasilitas musolahnya udah. terbukti tadi rekan-rekan dari radar itu menyaksikan yaitu bagaimana guru agamanya yaitu memberikan Iya. suatu pelajaran dalam yaitu menghafal yaitu juz amma Iya. sesuai dengan target dari kepala dinas bahwa murid SD kelas 6 itu sudah harus bisa atau hafal hafid Quran. minimal juz amma ya satu juz amma yaitu juz 30 itu. Untuk itu saya mengapresiasi dengan Kemenpat Pak Rofi ini, sehingga nantinya ke depan saya berharap Sentol 1 ini tambah maju. Ya. Memang saya target Pak Rofi siap ini. ya. Siap. Menjawab challenge-nya Pak Yunus. Ya, bahwa siap. harus ada prestasi yang keluar dari SDN Sentol 1 sebelum Pak Ya. Rafiq di pensiun. Memang Itu saya bilang, tantangan. Tantangannya Dan siap menjawab. kalau pada saat ada tantangan, saya paling suka. saya bilang sama Pak Rofi, kita sama-sama dari olahraga. Iya. Sangat malu saya kalau Pak Iya, Rofi betul. ya tidak Tidak mempunyai bisa ya. mengarungkan. Saya Sama menjawab sekali. langsung waktu itu tuh. Saya akan buktikan. Luar biasa sekali Tretan, bisa dilihat bagaimana dua orang yang berdedikasi di bidang pendidikan sama-sama punya misi dan visi untuk menjadikan sekolah ini berprestasi di bidang akademik khususnya, non akademik khususnya di bidang olahraga, dan keduanya sama-sama siap untuk membawa nama Sentol 1 dan kemudian membawa Kecamatan Pademau Siap. harum di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi atau bahkan nasional ya. Insya Allah. Baik Tretan, luar biasa sekali. Jangan lupa untuk tonton program Lensa Pendidikan di Radar Madura TV. Program ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan Radar Madura TV. Jangan lupa tinggalkan di kolom komentar apa saja untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Pamekasan. Dari kita bertiga, bisa ya? Dari kita bertiga, salam Lensa Pendidikan. Sekali lagi, Salam Lensa Pendidikan. Saya Sari Purati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.